Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, saya Husna dari Departemen Quality. Kali ini saya akan membawakan materi mandatory training 5R. Mohon disimak dengan baik-baik. Kita refresh bersama ingatan kita mengenai 5R supaya prinsip 5R ini bisa kita terapkan bersama-sama dengan baik. Yang pertama, apa itu 5R dan mengapa kita perlu mengimplementasikan 5R ini? 5R adalah salah satu cara untuk mengatur dan mengelola area kerja agar menjadi lebih baik secara berkelanjutan. Kemudian mengapa kita harus mengatur area kerja kita? Karena kondisi area kerja akan mempengaruhi perilaku dan output yang dihasilkan dari personil yang bekerja di dalamnya. 5R itu diadaptasi dari istilah dalam bahasa Jepang yang biasa disebut 5S. Dalam bahasa Indonesia, ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Sedangkan dalam bahasa Jepang ada seiri, seiton, seiso, seiketsu, dan shitsuke. Ya, prinsip 5R ini menjadi penting untuk kita implementasikan karena 5R adalah salah satu landasan utama dalam penerapan 3 hal, yaitu yang pertama dalam membentuk budaya kerja, yang kedua dalam penerapan PRP atau Pre-Requisite Program yang sudah kita simak bersama-sama juga materi mandatory trainingnya, dan yang ketiga yang tidak kalah penting adalah sebagai landasan utama dalam menerapkan food safety dan HACCP. 3 hal yang menjadi objektif atau sasaran dalam implementasi 5R, yaitu yang pertama, untuk mewujudkan tempat kerja yang nyaman dan pekerjaan yang menyenangkan. Kemudian yang kedua, untuk melatih pekerja agar mampu mandiri dalam mengelola pekerjaannya masing-masing. Dan yang ketiga, untuk mewujudkan perusahaan yang bercitra positif, bercitra baik di mata pelanggan yang dapat tercermin dari bagaimana kondisi lingkungan tempat kerja. Kemudian yang kita dapat diperoleh atau manfaat dari implementasi 5R, yang pertama zero atau meminimalisir potensi terjadinya accident, breakdown, gangguan, kerusakan, meminimumkan adanya cost atau krisis biaya, dan meminimumkan defect atau salah kerja. Kemudian manfaat kedua, supaya mendapatkan pribadi pekerja yang bersemangat dalam bekerja. Dan yang terakhir adalah supaya organisasi ini siap untuk mengikuti perubahan sesuai arahan dan strategi dari pimpinan. Beberapa hal yang penting dan perlu diperhatikan dalam penerapan 5S ini supaya dapat terlaksana dengan baik. Yang pertama, bahwa 5S ini membutuhkan keterlibatan dari semua personil organisasi, baik dari level atas sampai level bawah. Dan 5S ini membutuhkan komitmen dari manajemen untuk memastikan bahwa kegiatan 5S dapat dilakukan setiap hari dan sebagai prioritas. Artinya 5R, 5S dilakukan secara konsisten, continuous. Yang ketiga, merubah perspektif semua orang dalam organisasi bahwa 5S ini lebih dari sekedar program kebersihan saja. Yang keempat, menerapkan 5S secara konsisten untuk perubahan budaya yang lebih baik. Ya, ini salah satu kunci dari 5S. Kemudian selanjutnya, menggunakan sistem visual display atau tampilan visual untuk mengomunikasikan aktivitas 5S secara efektif. Biasanya tampilan secara visual itu lebih dapat melekat di ingatan kita. Kemudian yang keenam, melakukan audit 5S secara teratur untuk menilai performance mingguan, bulanan, dan unannounced audit. Ini kita implementasikan melalui program PRP. Kemudian yang terakhir, membutuhkan edukasi tentang konsep dan keuntungan dari aktivitas 5S. Ya, training ini adalah salah satu media untuk memberikan edukasi. Kita
masuk ke prinsip yang pertama, yaitu ringkas atau seiri. Ringkas adalah menyingkirkan barang-barang yang tidak diperlukan. Dan tujuannya, sehingga barang-barang yang ada di area kerja adalah barang-barang yang benar-benar dibutuhkan dalam aktivitas kita bekerja. Implementasi dari ringkas ada beberapa hal. Yang pertama, menyingkirkan barang-barang yang tidak diperlukan di tempat kerja. Biasanya dengan red tag strategi, atau kita memberikan label tag warna merah di barang-barang yang sudah tidak diperlukan. Jadi ketika kita akan memisahkan barang-barang yang tidak diperlukan ini, bisa dipisahkan dengan mudah dari barang-barang yang masih diperlukan, sehingga tidak mungkin tertukar. Yang kedua, menyimpan item-item yang masih kita perlukan. Dan yang ketiga, manajemen stratifikasi atau pengklasifikasian, pengelompokan barang-barang berdasarkan beberapa kategori. Ya, kita bisa lihat di bagian bawah ini pengelompokan barang di prinsip ringkas ini bisa dengan 3 kategori. Yang pertama, barang yang tidak diperlukan. Yang kedua, barang yang ragu-ragu kita apakah itu masih diperlukan atau tidak. Dan yang ketiga adalah barang-barang yang masih kita perlukan. Kemudian adanya tempat penampungan sementara. Tempat penampungan sementara ini, kardus ini apakah masih diperlukan atau sudah tidak diperlukan. Jika masih diperlukan, bisa disimpan di tempat khusus. Tapi jika sudah tidak diperlukan, bisa segera dimusnahkan. Dan di gambar kedua, ada tutup kontainer box yang sudah pecah ya, ini sudah tidak layak untuk digunakan. Artinya perlu ada penggantian. Prinsip yang selanjutnya, prinsip kedua, rapi. Tujuan dari rapi ini untuk mengatur lingkungan kerja dan peralatan secara rapi dengan sasaran, tata letak, dan penempatan yang efisien, sehingga akan memudahkan kita dalam mencari barang-barang yang nantinya kita butuhkan. Prinsip rapi. Setiap barang harus memiliki identitas, nama, dan tempat penyimpanannya masing-masing. Kemudian, barang itu bisa mudah dikenali dengan adanya label dan warna. Yang ketiga, barang mudah ditemukan berdasarkan denah lokasi atau kode kategori. Jadi pengelompokannya bisa berdasarkan kategori, dan di lokasi tempat bekerja bisa diberikan denah dari tempat kerja itu, sehingga memudahkan dalam bekerja. Yang keempat, jumlahnya dapat dengan cepat dihitung. Kemudian, dengan menerapkan rapi, kita dapat dengan mudah mengetahui flow type inventory-nya, apakah FIFO atau seperti apa, serta bisa memastikan apakah prinsip itu dijalankan dengan benar. Salah satu contoh pengklasifikasian barang-barang dari prinsip rapi ini bisa dengan metode frekuensi penggunaan. Sering digunakan, jarang digunakan, dan tidak digunakan. Yang sering digunakan ditempatkan di dekat personil, yang jarang digunakan ditempatkan di tempat yang agak jauh, dan yang tidak digunakan bisa ditempatkan terpisah dan teridentifikasi, sehingga ketika sudah waktunya dimusnahkan dapat dengan mudah untuk diambil dan dipisahkan. Implementasi dari rapi artinya penataan barang yang berguna sehingga mudah dicari, aman, dan memberikan indikasi. Dengan signboard strategi, yaitu menempatkan barang-barang berguna secara rapi dan teratur, memberikan indikasi atau penjelasan mengenai tempat, nama barang, dan berapa banyak jumlah barang. Mencakup identitas-identitas barang
Dan juga jika bahan sanitasi tadi bisa juga disertai dengan tanggal kadaluarsanya. Sehingga tujuannya untuk mengurangi pemborosan gerakan mondar-mandir dalam. Lalu kita ada contoh foto pelanggaran rapi. Di gambar pertama bisa kita lihat terdapat beberapa barang yang terbengkalai atau tidak diletakkan di tempatnya. Ini perlu diadakan tempat khusus untuk menyimpan barang-barang ini. Kemudian dalam lingkaran merah ini bisa kita lihat ada barang yang melebihi dari tinggi box tempat penyimpanannya. Nah, ini sebaiknya barang itu disimpan dalam tempat yang mencukupi. Artinya semua bagiannya dapat tersimpan dengan rapi di dalam kotak penyimpanan. Yang kedua, gambar kedua, ini ada keranjang tapi tidak jelas identitasnya. Indikasinya belum ada peruntukan keranjang ini untuk apa. Gambar pertama kurang lebih sama seperti gambar yang ketiga juga ini. Banyak peralatan yang terletak begitu saja di lantai, tidak diletakkan pada tempatnya. Prinsip selanjutnya yang ketiga, resek atau seiso, adalah kegiatan membersihkan peralatan dan daerah kerja sehingga segala peralatan kerja tetap terjaga dalam kondisi yang baik. Tidak hanya bersih, tapi kondisinya juga dipastikan baik. Implementasi dan tujuan resek. Resek artinya pemeriksaan dan pembersihan. Jadi memeriksa secara hati-hati untuk kemudian sekaligus membersihkan kotoran yang tidak semestinya ada agar tempat kerja maupun peralatan kerja selalu dalam keadaan yang bersih dan baik atau tidak rusak, tidak patah. Tempat kerja wajib dibuat bersih dan tertata agar lingkungan kerja sehat dan nyaman. Sehingga seperti tujuan awal 5R tadi, untuk meningkatkan motivasi kerja dan semangat. Prinsip resek ada 4. Yang pertama, membersihkan sekaligus memeriksa. Kemudian mendeteksi sumber-sumber kotoran supaya timbulnya kotoran ini atau adanya kotoran atau cemaran itu tidak menjadi bom waktu di belakang. Kemudian yang ketiga, melakukan tindakan koreksi terhadap penyimpangan. Jadi jika ada penyimpangan harus dilakukan koreksi secepatnya. Yang keempat, mencegah penyimpangan yang pernah ataupun belum pernah terjadi. Contoh dari resek. Nah, ini deposit powder yang ada di filter, ada di celah bagian belakang plastik form penyimpanan form, kemudian di rak sepatu, terutama di bagian celah-celah sempit ini yang biasanya terlewat ketika dibersihkan, ya, di bagian sini. Ini adanya kotoran deposit powder ini meskipun tidak begitu terlihat, tapi bisa menjadi salah satu potensi sumber cemaran terhadap produk yang kita hasilkan. Ya, di kotak tools, meskipun tools itu jika tidak dipakai itu ditutup, tapi bagian dalamnya tidak boleh terlewat dari pembersihan. Prinsip yang keempat, rawat, adalah penjagaan lingkungan kerja yang sudah rapi dan bersih menjadi suatu standar kerja. Jadi semua yang sudah dilakukan mulai dari ringkas sampai ke resek itu kemudian kita standarkan menjadi prosedur tertulis. Pelaksanaannya dapat continuous dijalankan. Implementasi dan tujuan rawat, yaitu kegiatan menjaga ketaatan terhadap 3 tahap sebelumnya, ringkas, rapi, resik,
dengan cara membakukan dalam standar atau prosedur tertulis. Standarisasi atau menerapkan aturan dengan cara membuat dan menetapkan pekerjaan yang sudah dilakukan agar pekerjaan tersebut selalu sama, dilakukannya selalu sama, selalu konsisten, dan selalu teratur. Seluruh ketentuan yang sudah distandarkan harus diimplementasikan oleh seluruh anggota organisasi dan diperiksa secara teratur dan berkala atau dimonitoring. Nah, pemeriksaannya ini bisa dilakukan dengan pemantauan. Kemudian 5 hal dari prinsip rawat itu penerapan visual control, visualisasi standar kerja di area kerja. Poin nomor 1 dan nomor 2 ini biasanya diwujudkan dengan penempelan poster. Yang ketiga, standarisasi atribut kerja. Contohnya adanya label-label khusus dan penggunaan seragam di area tertentu. Yang keempat, standarisasi rambu-rambu K3. Dan yang terakhir, standarisasi indikator atau penerapan warna. Salah satu contohnya adalah penerapan warna berbeda di masing-masing hygiene level area. Kemudian yang kedua, ini kalau nggak salah adalah ruangan panel yang belum ada identitas ruangannya dan pembatasan akses karena tidak semua personil itu boleh mengakses ruangan ini. Jadi perlu ditambahkan rambu-rambu siapa saja personil yang boleh mengakses ruangan ini. Dan yang ketiga ini adalah form pemantauan penggantian filter bag dust collector. Standar yang sudah dibuat itu dipastikan harus dipahami oleh seluruh personil yang bertanggung jawab atau PIC-nya. Ya, di pengisian form ini ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian. Beberapa di antaranya terdapat coretan yang tidak diparaf dan dicoret lebih dari 1 kali. Jadi kalau salah menulis itu jangan dicoret-coret, jangan diurek-urek, tapi cukup dicoret 1 kali dan diberi paraf personil yang mencoret. Kemudian ini pengisiannya juga kurang match dengan desain form itu sendiri. Di form ini sudah ada pembagian bulan Januari, April, Juli, dan November, tetapi dalam pengisiannya di sini di baris pertama tertulis bulan Juni, tapi yang dicentang di bagian bulan April. Jadi artinya prosedur yang sudah dibuat itu harus betul-betul dipahami oleh semua personil yang bertanggung jawab, termasuk cara pengisian form. Prinsip 5R yang terakhir adalah rajin. Adalah pemeliharaan kedisiplinan pribadi masing-masing bekerja dalam menjalankan seluruh tahap 5R. Jadi dari tahap pertama, kedua, ketiga, keempat sampai dengan dibakukan dalam prosedur. Kemudian yang terakhir adalah rajin menerapkan prosedur tertulis itu. Implementasi rajin, yang pertama disiplin terhadap standar yang sudah kita buat. Yang kedua, saling menghormati antar personil yang menerapkan 5R. Yang ketiga, malu untuk melakukan pelanggaran. Karena tujuan dari rajin tadi kan untuk membentuk budaya. Jadi jika kita melanggar budaya, itu seharusnya ada rasa malu dalam diri kita. Dan yang keempat adalah senang melakukan perbaikan atau perbaikan secara terus-menerus. Tujuan rajin adalah membentuk kebiasaan atau menjadikan 5R itu menjadi budaya. Suksesnya 5R terletak pada sejauh mana orang melakukan 5R sebagai suatu kebiasaan, bukanlah sebagai paksaan. Sehingga adanya inisiatif itu akan muncul dengan sendirinya dari masing-masing personil. Sesuai
pada 3 hal yang menjadi kunci 5R tadi, yaitu konsisten, continue atau terus-menerus, dan sederhana, simple. Beberapa prinsip rajin. Yang pertama, pembiasaan melakukan pekerjaan dengan benar secara berulang-ulang. Yang kedua, lakukan apa yang harus dilakukan sesuai prosedur yang sudah ditetapkan. Yang ketiga, jangan melakukan yang tidak boleh dilakukan. Oke, jadi arah rajin ini adalah untuk menciptakan sikap akan membentuk perilaku, dan perilaku akan membentuk budaya. Harapannya 5R ini bisa menjadi budaya kita sehari-hari dalam bekerja. Beberapa contoh pelanggaran prinsip rajin yang bisa ditemui. Ini cukup sering ya terjadi pelanggaran-pelanggaran ini, yaitu membiarkan lubang konveyor terbuka. Ini seharusnya lubang ini tidak boleh terbuka, jadi harus selalu dalam keadaan tertutup. Kemudian meletakkan barang-barang tidak pada tempatnya. Ya, ini saya yakin masing-masing barang sudah ada tempatnya, tapi itu tadi, prinsip rajin masih ada pelanggaran. Oke, berikutnya kita lihat grafik atau bagan capaian jumlah finding PRP kategori 5R dari tiap departemen dalam 3 tahun terakhir. Ya, ada departemen yang mengalami penurunan, artinya improvement ke arah yang lebih baik, tapi ada beberapa departemen yang adanya kenaikan jumlah temuan. Harapannya di tahun 2022 ini, temuan di tahun 2022 harus lebih sedikit dari tahun 2021. Berikut contoh temuan PRP kategori 5R yang sering berulang, sering terjadi di tahun 2021. Oke, yang pertama itu label status material dan FG itu ditemui beberapa kali bahwa material tidak terdapat label statusnya. Dan ada material yang sudah tertempel label status tapi pengisiannya kurang lengkap. Kemudian yang paling sering adalah penempatan peralatan dan perlengkapan tidak pada tempatnya. Jadi sudah disediakan tempat dan di tempat itu sudah ada identifikasinya, sudah ada identitasnya, sudah ada indikasinya, tapi personil tidak rajin dalam mengembalikan peralatan dan perlengkapan ke tempatnya masing-masing. Dan yang tidak kalah sering adalah adanya deposit powder, deposit kotoran di area-area tersembunyi atau di area-area sempit, di celah-celah sempit. Ini meski terlihat sepele, tetapi sangat besar potensinya untuk menjadi sumber cemaran bagi produk susu yang dihasilkan di Tiga Raksa. Adanya tren kenaikan pelanggaran 5R atau terjadinya pelanggaran 5R yang berulang-ulang itu kurang lebih disebabkan oleh 2 hal. Dan 2 hal ini datangnya dari personil, dari dalam diri personil. Yang pertama adalah sikap abai. Prinsip rajin itu mulai diabaikan oleh personil yang bertanggung jawab. Yang kedua, adanya anggapan bahwa sudah pernah dilakukan, sudah dibersihkan tadi pagi, sudah dicatat kok dalam form, sudah close apa yang menjadi temuan. Jadi kalau ada kata sudah tuh seakan-akan menjadi tenang, oh udah, sudah cukup. Padahal kunci dari penerapan 5R ini adalah perbaikan terus-menerus dan konsisten. Tidak bisa hanya dilakukan 1 kali, 2 kali, apalagi di area-area yang frekuensi penggunaannya, frekuensi pekerja itu terus-menerus, artinya akan selalu ada
deposit powder akan selalu ada kotoran di area itu. Jika selalu ada kotoran artinya harus selalu dibersihkan. Tidak ada kata sudah kok tadi dibersihkan, dibersihkan lagi. Dilakukan pembersihan sesuai prosedur yang sudah ditetapkan. Oke, kita sampai di penghujung materi. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan di 2022 ini kita bisa menerapkan 5R lebih baik, jauh lebih baik dari sebelumnya. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.